بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab yang berjudul Ajwibatu Syekh Shalih Fauzan an Masailil Kufri wal Iman. Tanya jawab bersama Syekh Shalih Fauzan seputar masalah kekufuran dan iman. Yang punya PDF-nya di halaman 30. Yang punya PDF-nya di halaman berapa? 30. Santri udah punya PDF-nya belum? Sudah kan? Ya, alhamdulillah. Su'ila Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ditanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, qara'tu li ba'di ulama'ina rahimahullah. Aku membaca milik sebagian para ulama kita, semoga Allah merahmati mereka. Annahu idza waqa'al musyriku fi syirki, bahwasanya apabila orang musyrik terjatuh ke dalam kesyirikan. Lihat pertanyaannya nih, orang musyrik tapi jatuh ke dalam kesyirikan. Nanti makanya saya bilang kaget, kok begini pertanyaannya itu. Ini tanakut. Fa innahu la mani'a min tasmiyatihi musyrika. Maka sesungguhnya tidak mengapa dari menamakannya apa? Musyrik. Tadi kan di awal udah bilang orang musyrik terjatuh ke dalam apa? Syirik. Terus tidak mengapa dinamai dia sebagai apa? Musyrik. Fayuqal, maka dikatakan fulanun musyrikun, fulan itu musyrik. Li'annahu ghairu ma'dzurin, dikarenakan orang ini tidak dapat dispensasi. Walaupun dia jahil, walaupun dia bodoh, ketika melakukan syirik besar tidak ada yang namanya apa? Dispensasi. Adapun dispensasi bisa dalam urusan negeri akhirat. Lakin inda iradati qatlihi, akan tetapi tatkala hendak membunuhnya, ya karena ya hukuman untuk orang yang murtad adalah apa? Bunuh. Ya, man baddala dinah faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya apa? Bunuhlah. Tuqamu alaihi hujjatu bi ta'rifihi, ditegakkan hujjah atas dirinya supaya dia paham, supaya dia ngerti kesalahan dia. Faida aba, kalau dia enggan atau menolak, warafada sama menolak, kutila maka dibunuh. Fama wajhu hadat tafsiri, maka bagaimana atau apa sisi rincian ini? Lihat jawaban Syekh. Al jawabu hadza tanaqud. Ini kontradiksi itu. Kontradiksi dari sesi tadi kan dibilang musyrik tapi jatuh apa? Kesyirikan. Terus enggak masalah dinamai apa? Musyrik. Nah, dari awal juga sudah dinamai apa? Musyrik itu. Makanya saya langsung bilang tanaqud. Ya'lamu annahu musyrik. Dia sudah tahu bahwasanya orang ini apa? Musyrik. Wala budda min iqamatil hujjah. Terus wajib ditegakkan hujjah. Wa huwa ya'lamu annahu musyrik. Padahal dia tahu bahwasanya dia sudah menjadi apa? Musyrik. Ini kata tanaqud. Ya, udah tahu dia musyrik. Tapi kok harus ditegakin lagi apa? Hujjah. Itu sisi kenapa saya bilang pertanyaan ini ada sisi apa? Tanaqudnya. Aisyil hujjah kata beliau. Terus hujjahnya apa kalau gitu? Orang udah tahu dia musyrik, tapi apa yang dihujahi? Kalau gitu apa hujjahnya gitu? Ya. Sara ya'lamu. Jadilah orang ini, ya sara itu menjadi, telah menjadi, orang ini ngerti, sudah tahu. Sehingga dia menghukumi tadi di awal musyrik. Hadahiyal hujjah. Itulah dia hujjah. Ya maksudnya hujjah telah ada gitu, sehingga dia berani melabeli orang yang melakukan syirik disebut apa? Musyrik. Lakin akan tetapi kata Syekh, akan tetapi as-sa'il sang bertanya, orang yang bertanya, la'allahu barangkali yuridu annahu yustatabu. Ya, yang dimaukan oleh yang bertanya adalah apa? Dimintai apa? Tobat. Mungkin itu maksud dari si penanya. Annahu ma yuqtalu hatta yustataba. Orang ini tidak boleh dibunuh sampai dia dulu minta tobat. Hadza sahih, kalau ini benar. Ma yuqtalu hatta yustataba, tidak boleh dibunuh sampai dimintai apa? Taubat.
Fa in taba, kalau dia tobat, alhamdulillah, seharusnya ada tambahan itu, wa illa qutil. Jika tidak, maka dia harus diapain? Dibunuh. Wa in aba ayatuba yuqtal. Kalau dia nolak, enggan, maka ya enggan untuk bertobat, maka dia dibunuh. Yustatabu, dia dimintai tobat. Yuhbasu, ditahan salasata ayyamin, 3 hari. Sebagaimana fatwanya dari Umar ibn Khattab, ketika ada orang yang murtad, maka ditunggu waktu berapa hari? 3 hari. Ya. Wa yustatabu, dan dimintai tobat. Walladzi yatawalla hadza huwal qadi, dan yang mengurusi masalah ini adalah siapa? Hakim. Begitu. Huwal hakimus syar'i, dialah hakim syar'i. Ma kullun yatawalla dzalik. Tidak boleh setiap orang mengurusi masalah ini min afradin nas, dari masyarakat yang ada atau dari satuan masyarakat yang ada. Sudah paham ya? Ini sudah sering berulang. Intinya ya, kalau urusan hakim di iqamatul hujjah, maksudnya apa? Diinterogasi, ditanyain, kemudian dikasih dalil. Kalau dia ngelak, kita bantah sampai betul-betul dia paham. Kalau dia menerima, alhamdulillah, disuruh tobat dia. Tapi kalau tidak, ya ditunggu sampai berapa hari? 3 hari. Kalau ada perubahan dia tobat, alhamdulillah, dilepaskan. Mafhum. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka jatuh hukum bunuh kepada dia. Tapi sekali lagi yang menjalankan siapa? Qadhi. Ya, bukan individu. Nah, ini bedanya dengan nanti akidahnya siapa? Khawarij. Ya, kelamaan. Ya, itu juga nggak dijalan-jalanin. Udah biar aja gue yang gue yang sikat. Ya, gue yang bikin bom nanti. Ya, ini hukum syar'i dijelaskan gitu. Bukan berarti serampangan di dalam mengkafirkan, tidak. Sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang telah lalu, kita hanya dibebani dalam bab penamaan saja. Selama dia melakukan syirik besar, maka dinamai musyrik. Insya Allah barokahnya ada nanti. Ya, jadi orang takut, orang waspada. Tapi kalau banyak alasan ngalor ngidul, akhirnya makin merajalela yang namanya kesyirikan. Itu. Jadi bedakan antara hukum penamaan dan hukum had, hukum untuk dieksekusi. Ya, iqamatul hujjah itu ketika dieksekusi. Ya, bisa juga iqamatul hujjah untuk penamaan dari sisi sudah datang Al-Qur'an dan dia bisa memahaminya dengan bahasa dia. Bisa dipahami ya? Atau minimalnya ada akses untuk bisa memahaminya. Ketika ini ada 2, Al-Quran telah datang, sebagaimana kemarin dalilnya Al-An'am ayat 19, kemudian Ibrahim ayat berapa? 4, maka itu sudah iqamatul hujjah untuk bab penamaan. Itu sudah iqamatul hujjah untuk bab penamaan. Semoga bisa dipahami. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Kemudian su'ila Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Syekh Shalih ditanya, hunaka man yaqul, di sana ada orang yang berkata, bi anna man yasjudu li ghairillah la yuhkamu bi kufrih. Di sana ada yang mengatakan orang yang sujud untuk selain Allah tidak boleh dihukumi akan kekafirannya. Hatta tuqama alaihi hujjah, sampai ditegakkan atas dia hujjah. Ya, ini sering ya, dari dulu belajar gini loh ya. Ada orang mencela Allah, nggak boleh dikafirkan sampai dia dulu tegakkan hujjah. Ada orang yang nginjek-nginjek Al-Quran, tidak boleh dicap kafir sampai dia tegakkan hujjah. Apa lagi? Orang sujud di kuburan tidak boleh dikatakan kafir sampai tegakkan hujjah. Dan seterusnya, ini semuanya tegakkan hujjah. Padahal sekedar tadi datangnya Al-Quran dan dia bisa memahaminya, minimalnya dengan bahasanya dia, dan bisa ada akses untuk meraihnya, itu juga sudah namanya iqamatul hujjah. Al-jawab, Syekh menjawab, ya akhi, nahnu nahkumu ala dhawahir. Wahai saudaraku, kami hanya menghukumi sesuai dengan zahir yang nampak. Ammal bawatinu, adapun urusan hati. Nah, urusan hati ini sekali lagi untuk babnya eksekusi. Makanya nanti kafir kan ada 2, kufur zahir dengan kufur batin. Kufur zahir sekedar dia melakukan perbuatan syirik akbar, kita namai dia musyrik. Ya, apakah boleh langsung dieksekusi? Enggak boleh.
Sampai kita betul-betul ternyata kita tahu betul-betul sampai ke hati kufurnya. Maka diapain dia? Dieksekusi. Makanya kata Syekh, kita dibebani atau menghukumi seseorang sesuai dengan namanya zahirnya. Adapun bawatin la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah. Faman sajada li ghairillah hakamna alaihi bisyirki wal kufri. Ya, barang siapa yang sujud untuk selain Allah, kami hukumi atas orang tersebut dengan kesyirikan dan apa? Kekufuran. Malana illa zahir. Tidak ada bagi kita kecuali urusan apa? Zahir. Amma qaunuhu manawa ya aulahu niyatan. Adapun keberadaan dia nggak niat kok. Atau punya dua apa? Punya niat. Yang satu niat untuk Allah, yang satu niat ini. Kan kita nggak tahu tuh urusan hati. Sudah ya. Fahadza ma na'lamuhu, maka kita tidak mengetahui. Karena terkadang kan gitu syubhatnya, antum nggak boleh langsung vonis kafir, bisa jadi dia niatnya bukan itu. Ya, niatnya ya apa? Yang lain. Bisa jadi kuburan itu sutra katanya. Bisa jadi dia lagi ibadah kepada Allah tapi memang tempatnya di mana? Di situ. Ya itu kan kita nggak tahu. Urusan hati dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Ya, kita berbicara tentang hukum Islam. Kalau ada yang modelnya seperti ini memang seharusnya ditangkap. Ini pelanggaran ini, kriminal. Bukan hanya mencuri, membunuh, merampok dan seterusnya kriminal. Tapi ini juga lebih besar kriminalnya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya diapain ya? Tangkap, kemudian diapain? Diadili di sidang. Kalau memang betul-betul dia bodoh, nggak tahu, nggak ngerti, ya dimintai tobat, bebaskan. Tapi kalau dikasih tahu dan seterusnya ngeyel, baru diapain? Hukum. Itu kalau kita berbicara, ya idealnya begitulah syariat apa? Islam. Hadza hukmuhu ilallah. Kalau masalah hati hukumnya kembalikan kepada Allah. Wallahu ma amarana an nahkuma ala ma fil qulubi. Allah tidak memerintahkan kita untuk menghukumi apa yang ada di dalam hati. Amarana an nahkuma ala umuri zahirah. Allah perintahkan kita untuk menghukumi sesuai dengan apa? Zahirnya. Ya, al-alfat, al-af'al, at-tasarrufat al-zahirah nahkumu 'alaiha. Baik lafaz, perbuatan dan tindak tanduk yang sifatnya zahir kita hukumi sesuai perbuatan dia yang nampak. Sekali lagi kita hanya dibebani urusan apa? Yang zahir. Adapun hati itu nanti babnya untuk apa? Eksekusi. Begitu. Su'ila Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Syekh Shalih ditanya, kharaja alaina aqwamun, telah keluar atas kami satu kaum, yatanazzahuna an takfirin man yasjuda atau man yasjudu li ghairillah. Yatanazzah itu merasa apa ya? Ilfil gitu, merasa berat, merasa kayak gimana gitu, ganjal. Untuk mengkafirkan orang yang sujud untuk selain Allah. Begitu juga mengkafirkan man yadbahu li ghairillah, mengkafirkan orang yang nyembelih untuk selain Allah, seperti di laut gitu. Bi hujjati annahu la budda min su'ali syakhsi, karena hujjahnya wajib untuk bertanya kepada orang tadi yang melakukan kesyirikan. Seperti itu ya, dari dulu belajar ya. Enggak boleh dikafirkan kecuali harus dapat dulu orangnya. Samperin, ditanyain dulu, bisa dipahami? Nah gitu. Ansababi fi'lihi, ditanya tentang sebab perbuatan dia. Lihada syai'i, terhadap perbuatan tadi. Wa'an titik-titik, langsung di stop sama Syekh. Ya, aduh kelamaan ini soalnya ini berarti. Udah jelas ini, kenapa panjang-panjang, nggak usah panjang-panjang. Ya dari dulu kita dididiknya kayak gitu, nggak boleh. Ya ada rasa gimana tuh berat gitu. Untuk mengkafirkan orang yang sujud kepada selain Allah, menyembelih untuk siapa? Selain Allah, apa hujahnya mereka? Harus kita datangi, kita tanya dulu bagaimana hatinya, bagaimana. Nanti ujung-ujungnya tidak ada orang apa? Kufur. Lagian juga nggak ada orang mau niat kufur tuh, nggak ada. Ya, gua mau niat kufur lah ke kuburan, nggak ada. Ya, pasti di dalamnya ada syubhat, ada kejahilan. Bahwasanya itulah memang ibadah, itulah memang tauhid gitu. Justru dengan adanya syariat penamaan seperti ini, ya akhirnya orang waspada gitu. Akhirnya orang ya hati-hati terhadap kekufuran. Saya menjawab, nahnu nahkumu 'ala zahir. Kami hanya menghukumi sesuai zahir.
Man sajada li ghairillah hakamna alaihi bil kufri. Orang yang sujud untuk selain Allah kami hukumi atasnya dengan kekufuran. Binaan ala zahirihi, karena dibangun di atas zahirnya. Wa amma ma fil qulubi fala ya'lamuhu illallahu. Adapun urusan hati maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali sama Allah. Ma kullifna, kami tidak dibebani an nufattisha al quluba, untuk memeriksa ngorek-ngorek apa? Hati seseorang. Itu bukan tugasnya kita. Ya, apalagi ya disensus. Ya, kadang orang belajar ini berarti mau kafirkan orang semua. Enggak gitu konsepnya. Ya sudah, kita belajar kaidahnya yang benar begini, nanti di suatu hari antum dapati yang seperti ini, udah jalankan. Nggak harus ketok pintu, sensus dulu, lu gimana kayak gini, nggak begitu konsepnya. Ya, ini yang dituduhkan kalau belajar tauhid, belajar iman berarti mengkafirkan seluruh apa? Manusia. Nggak begitu konsepnya. Ya, bahkan ada yang bilang kemarin, ya 99% berarti orang Indonesia apa? Kafir. Ya, muridnya ada aja nggak berani bilang 99, bilangnya beraninya 80%. Ya, masih meninggal berarti ini muridnya, sisanya 20% muslim. Nggak begitu konsepnya. Ya, yang penting konsepnya benar dulu. Barang siapa yang melakukan syirik besar maka dihukumi apa? Musyrik, keluar dari dinul Islam. Ya, adapun orang-orang kan kita nggak tahu. Kecuali nanti di satu hari, di satu masa, di suatu zaman, ya mungkin antum melihat dia seperti ini, ya sudah, hukumi sesuai dengan apa perbuatan yang dia kerjakan. Bukan main tembak aja, kayaknya dia sini emang benar ini kayaknya. Ya kalau antum gak punya data nggak boleh ya menghukumi seseorang main apa, itu serampangan apa, itu namanya apa, serampangan. Ini yang harus dipahami. Ma kullifna an nufattishal quluba, kami tidak dibebani untuk memeriksa hati. Nahkumu ala zahir, kami menghukumi sesuai zahir. Man amila syirka hakamna alaihi annahu musyrik. Barang siapa yang berbuat kesyirikan maka kami hukumi atas orang tadi bahwasanya dia musyrik. Wa man amilal kufra hakamna alaihi annahu kafir. Barang siapa yang berbuat kekufuran maka kami hukumi atas orang tersebut bahwasanya dia kafir. Hadhihi taifatul murji'ah. Tuh, langsung disinggung sama saya. Ini adalah taifah apa? Murji'ah, yang suka ngapain? Tanya-tanya dulu apa ya? Orangnya. Allati zaharatil an, yang muncul hari ini, hiyallati taqulul aqwala hadza. Dialah taifah yang mengatakan ucapan tersebut. Harus diapain dulu hatinya? Ditanya, dikorek-korek tersebut. Ya, di situ ada taklik, kita baca sedikit. Syekh Shalih Fauzan ditanya ketika belajar syarah akidah Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab pada daras yang ke-8. Apakah untuk irja ini dan murji'ah masih ada sisa-sisanya di masa ini? Ya, jadi Syekh Shalih ditanya. Maka beliau menjawab, bila syak bikathratin ba'du, tanpa diragukan lagi, banyak sekali setelah masa ini. Banyak kata orang Jawa, banyak. Maujudun bikathratin, banyak sekali keberadaannya. Wa madhabuhum, ya, dan madhabnya mereka, akidahnya mereka, yasluhu li ahlil fasad, ya, cocok untuk orang-orang yang memiliki pemikiran apa? Rusak. Wa ahli syahwat, dan juga orang-orang yang memiliki apa? Syahwat. Mereka akan berkata, alhamdulillah madama annana mu'minun wa anna min ahlil jannah. Selama kami sudah beriman, sudah bersahadat, maka kita termasuk penduduk apa? Surga. Ma'alaina, tidak ada kewajiban buat kita selama atau apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita perbuat. Wa huwa yasluhu li ahli syahwat wa ahlil inhiraf. Maka mazhab ini cocok sekali untuk orang-orang yang memiliki apa? Ya, kecondongan, syahwat dan penyimpangan. Yasluhu lahum, sangat layak untuk mereka. Yafrahuna bihi, mereka bahagia dengan pendapat ini. Walahu nasun yad'una ilaihil an, dan banyak manusia yang mengajak kepada pemikiran ini. Paham ya? Jadi emang sudah kecium ibaratnya. Bukan cuman apa? Ya isu doang, tapi memang sudah apa? Sudah nyata. Kelompok ini disebut dengan Murji'ah al-Mu'asirah. Ya, penting untuk dipahami. Mafhum ya? Ya,
Besok lagi lah insya Allah kita belajar ya di Jami Iman itu. Setelah panjang lebar nanti masuk lagi, ngulang lagi tentang perkembangan Murji'ah dari awal kali muncul sampai hari ini. Jadi ngebahas sejarahnya. Kalau kemarin-kemarin kan ngebahas iman itu apa, ya definisinya, syara, lughah apa, kemudian qaul apa, ya amal apa, i'tiqad apa, kemudian masalah-masalah yang seputar itu. Nanti mulai lagi dari awal sejarah perkembangan apa Murji'ah. Pelan-pelan ya insyaallah ta'ala memahami masalah ini. Ya nggak bisa cuman pakai video 2 menit ya. Nih lihat nih Ustaz ini nih ya, nggak bisa ya, kan ini perkara yang apa namanya pondasi gitu. Emang ada orang bikin pondasi cuman 2 menit ya, atau cuman cuplikan sedikit doang itu kemudian dijadikan apa hujjah. Ya, kirain dia mau bahas secara ilmiah, nggak adanya, yang nyatanya cuma nuduh-nuduh doang. Dibilang ngomongin gini nggak ada apa kerjaan. Terus kerjanya apa nanti dia? Kan ada konsekuensinya tuh. Kalau misalkan masalah ini kita nggak tahu, nanti ujung-ujungnya apa? Ya sudah, ketika ada kasus orang yang melakukan syirik besar, ya sudah nggak usah repot-repot, nggak usah pusing-pusing. Ngapain sih ngurusin-ngurusin gini? Pekerjaan kita masih banyak yang lain. Akhirnya gitu kan ujung-ujungnya. Ya bahas-bahas begini nggak ada kerjaan, emang kerjaan kita cuma ini gitu. Ya dulu anak pernah debat juga sama mereka, anak bahas kayak gini, ya langsung dia bikin status besoknya, ya orang-orang nggak punya kerjaan gitu dia. Ya emang kerjaan kita ngurusin ini doang, banyak musuh kita, sufi ini seterusnya. Ya terus kalau nggak dibahas akhirnya apa? Ya gitu nanti disepelekan ujung-ujungnya. Ya misalkan ada orang terjatuh ke dalam kekufuran, terjatuh ke dalam kesyirikan, orang yang mencela Allah dan Rasulnya, gimana nih? Aduh ngapain urus-urusin dia sih? Pusing, ya gua aja masih pusing yang ini, ya kan akhirnya. Ya akhirnya menyepelekan masalah yang namanya nawaqid al-Islam. Itu salah satu konsekuensi ketika menyepelekan. Ya lagian kan kita juga belajar udzur bil jahl paling seminggu sekali. Ya hari-hari lainnya banyak darasnya. Bukan cuma masalah udzur bil jahl. Kita lanjutkan. Su'ila Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih ditanya, "Dhahara unasun fi hadzal zaman." Telah nampak beberapa manusia di masa ini. Mimman yusharu ilaihim bil banani. Termasuk orang-orang yang ditunjuk bil banan, itu perasa Arab untuk menunjukkan orang yang punya pengaruh. Orang yang punya kedudukan. Orang yang dianggap tokoh, maka bahasa Arabnya mimman yusharu bil banan. Itu ungkapan orang Arab untuk menunjukkan yang punya jabatan, kedudukan, pangkat, punya pengikut. Mafhum ya? Yaquluna, mereka berkata, innahum la yukaffirunal musyrikin, bahwasanya mereka tidak mau mengkafirkan orang musyrik. Yaqulu, dia berkata, ana la astati'u an ukaffira man yaqulu la ilaha illallah idza tafa 'alal qabri. Saya enggak sanggup mengkafirkan orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah apabila tawaf di mana? Kuburan. Ya, dan ini diucapkan oleh tokoh-tokohnya gitu. Ya, saya enggak mampu mengkafirkan dukun katanya. Karena dia ada yang nampak dari keislaman, salat, ya. Dukun tapi apa? Salat. Dukun tapi sudah bersyahadat. Dikira habis ya minta sama jin, kemudian subuhnya sholat, tobat itu langsung tobatnya langsung apa namanya? Langsung jadi muslim gitu. Gampang sekali. Ntar besoknya lagi praktek lagi dukun, besoknya sholat, hilang lagi, kan kayak gitu konsep tobat. Sebenarnya saya nggak sanggup mengkafirkan orang yang mencela Allah dan Rasulnya. Apa lagi? Saya nggak sanggup mengkafirkan begini-begini. Dan ternyata yang ngomongnya adalah apa? Orang yang memiliki apa? Kedudukan, dianggap sebagai apa? Tokoh, sebagai pembesar. Betul atau betul di zaman ini? Ya, bukan betul lagi ya. Ntar kayak Mama Gupron lagi, betul atau betul? Antum betul-betul. Ditanya apa itu kosong? Kosong mah gampang. Jamaahnya betul-betul aja nanti. Ya, kacau ini orang ini santai. Ya, dikasih penghargaan lagi, katanya termasuk orang yang menjaga apa? Kedaulatan Pancasila. Wah, ini makin kacau aja. Assalamualaikum. Semoga Allah ya binasakan orang seperti ini. Assalamualaikum.
Al-jawab, ya subhanallah, katanya, maha suci Allah. Yaqulu la ilaha illallah wa yatufu 'alal qabri. Dia mengucapkan la ilaha illallah dan tawaf di kuburan. Aina la ilaha illallah? Kalau begitu mana kalimat la ilaha illallah? Wa ish ma'na la ilaha illallah? Terus apa kalau begitu makna la ilaha illallah? La ilaha illallah ma hiya qaulun bil lisan. Maka la ilaha illallah bukan sekedar ucapan dengan apa? Lisan. Dijawab oleh Syekh, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amal. Harus ada ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam apa? Hati dan amal. Ini yang disebut dengan asal iman. Ya, walaupun betul ketika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, muslim dia. Tapi nanti dituntut untuk apa? Merealisasikan konsekuensi yang lain. Bukan berarti kita memberatkan orang kalau mau masuk Islam, tunggu dulu ya. Ntar dulu ya, kita pelajari dulu nih akidahnya panjang nih ya, nanti dulu ya masuk Islamnya ya. Kita belajar apa dulu? Akidahnya, enggak gitu. Ya, cukup dia untuk mengatakan la ilaha illallah, bersyahadat 2 kalimat syahadat, layak dia dimasukkan apa? Muslim. Tapi bukan bebas sebebas-bebasnya. Ibaratnya dicicil pelajaran-pelajaran yang lain. Makanya mereka yang haditsu ahdin bil kufri, yang baru masuk Islam, kalau melakukan kekufuran dapat apa dia? Dispensasi. Ya, karena ada juga subhat ketika kita bahas ini syarat la ilaha illallah 1 2 3 4 ini pembatalnya. Ya, berarti memberatkan orang untuk masuk ke dalam apa? Islam. Enggak begitu konsepnya. Ya. Justru itu kita bahas kalau dia tadinya Islam kemudian melakukan apa? Pembatal. Berarti kita lihat dia ada yang jatuh di nomor berapa. Ya, dia belum merealisasikan syarat yang mana. Tapi sekedar dia mengucapkan apa? La ilaha illallah, maka masuk ke dalam apa? Islam. Tapi sekali lagi bukan bebas. Tinggal dididik pelan-pelan bagaimana akidah yang hak, bagaimana sholat dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Ya, karena ada juga yang menuduh gitu, kalau antum belajarnya ini terus la ilaha illallah syaratnya apa, rukunnya apa, wah berat sekali orang mau masuk apa? Masuk Islam. Enggak begitu konsepnya. Ya, sebagaimana hadis-hadis yang ada, Nabi katakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Begitu juga hadisnya sama Usama ibn Zaid, ketika dia sudah bersyahadat maka enggak boleh untuk menumpahkan darahnya. Tapi apakah bebas begitu saja? Tidak. Nanti dididik pelan-pelan, diajari makna la ilaha illallah dan seterusnya. Ya, bisa dipahami. Makanya agama Islam itu agama yang mudah. Tapi ketika dia melakukan pembatalnya, ya padahal dia sudah lama mengenal Islam, ya sudah batal Islamnya. Ya selama ini kemana aja? Ya, kadang ada orang yang sudah 15 tahun masuk Islam ngaku apa? Mu'allaf. Padahal masuk Islamnya dari SMP, sekarang udah 30 tahun. Ya, kenalan ke orang, ya anak mu'allaf. Ditanya emang kapan masuk Islamnya? Dulu waktu anak SMP. Ya, itu kan mu'allaf namanya tong. Kalau baru kemarin atau baru seminggu, boleh dia bilang apa? Mu'allaf. Ini udah dari apa? SMP, udah mondok juga, belajar bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, di mana-mana bilang selalu apa? Mu'allaf. Ya. Kita lanjutkan jawabannya. Maka la ilaha illallah ada ucapan dengan lisan, i'tiqad dengan hati atau dalam hati dan amal. La budda ayyatruka syirka bi jami'i anwa'ihi. Wajib dia meninggalkan kesyirikan dengan seluruh jenisnya. Wa illa fa huwa musyrik. Jika tidak, maka orang ini dicap sebagai apa? Musyrik. Wa in kana yaqulu la ilaha illallah, meskipun dia berucap la ilaha illallah. Meskipun berucap la ilaha illallah, tapi kalau melakukan kesyirikan ya sudah musyrik. Walaupun dia sholat tetap musyrik. Ya sebagaimana orang musyrik di zaman Nabi, mereka juga ibadah, mereka juga tawaf, mereka sedekah, mereka birrul walidain dan seterusnya dari ibadah. Tapi ketika masih mengerjakan segala bentuk kesyirikan, ya tetap dihukumi apa? Musyrik. Li'annahu lam yusaddiq fiha la ilaha illallah. Dikarenakan dia tidak membenarkan di dalamnya itu la ilaha illallah. La ilaha illallah ma hiya mujarrad kalimatin. La ilaha illallah bukan sekedar ucapan, tuqalu bil lisan faqat, yang diucapkan dengan lisannya saja. Ya, sekarang itu jawaban dari Syekh bahwasanya kembalikan ke hukum asal. Ketika orang masuk Islam itu syaratnya apa? Ya kalau melakukan pembatal maka dia hukumi sesuai dengan zahirnya. Tapi sangat disayangkan
yang ngomong untuk tidak mengkafirkan adalah orang-orang yang memiliki apa? Pengaruh, memiliki kedudukan, memiliki mad'u. Ini yang semakin berat untuk apa? Berdakwah. Masyaallah. Kita lanjutkan. Su'ila Syekh Shalal Fauzan hafizahullah fi biladina, di negeri kami ubadul kubur katsirun. Penyembah kubur sangat apa? Banyak. Di mana ini? Negeri kita apa negeri negeri Paman Sam? Negeri Konoha apa negeri mana? Wali ajli adadihim, kemudian ba'du talabati ilm yatawaqqa'un takfirahum, karena banyaknya jumlah mereka, sebagian penuntut ilmu yatawaqqa'un itu kayak khawatir, takut-takut gitu, mengkafirkan mereka. Ilman anna haula'i yantiquna bisyahadatain, ya perlu diketahui bahwasanya mereka juga sudah mengucapkan dua kalimat apa? Syahadat. Ya jumlah mereka begitu apa? Banyak. Akhirnya takut-takut untuk apa? Ngomong, untuk ngebahas. Ada yang berani, tafadhol ya. Hah? Ini anak muda nih yang berani ya. Jadi konten kreator misalkan bahas tentang apa? Tauhid dan syirik, senggol-senggol sedikit gitu, kuburiyun. Ada yang berani? Hah? Insyaallah tuh pahalanya besar, insyaallah ajar ya. Ya walaupun mungkin meledak-meludar. Nah ini kan yang banyak dipertimbangkan kan. Waduh nanti repot ini konsekuensinya nih. Begini. Nah itu kan yang terkadang akhirnya ya ditahan-tahan, tidak diomongin, tidak dibicarakan, tidak diedukasi. Akhirnya lambat laun malah keasikan dan seterusnya. Ya nasallallahu alaihi wasallam. Dulu mungkin antum pernah dengar ya. Dulu sebetulnya dakwahnya Wali Songo itu bagus. Cuma pelan-pelan. Biar yang memperbaiki siapa? Orang belakangan. Nggak taunya orang belakangan nggak memperbaiki, malah memperparah. Ya. Al-jawab, ma yakfihim an nutqu bisyahadatain, tidak cukup bagi mereka sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa hum ya'buduna ghairallah, dan mereka masih menyembah selain Allah. Tabtulus syahadatani, maka dua persaksiannya batal. Idza abadu ghairallah, kalau dia menyembah selain Allah. Hadhihi nawaqid min nawaqidil Islam. Ini adalah pembatal dari pembatal apa? Keislaman. Wa amma kasratul musyrikin fi biladikum, adapun banyaknya orang musyrik di negeri kalian, hawilu itu berusahalah. Jazakumullahu khaira, semoga Allah berikan apa? Pahala kebaikan. Da'watahum, ya mengajak mereka. Wal bayana, menjelaskan lahum, walau lam yahtadu kullahum, ya atau kulluhum, walaupun tidak semua orang mendapatkan apa? Hidayah. Idza tada ba'duhum faqad hasaltum ala ajrin azim. Kalau ada yang dapat hidayah sebagian mereka saja, sungguh kalian telah menghasilkan pahala yang apa? Besar. Walau wahidun, walaupun yang dapat hidayah cuma apa? Satu. Sebagaimana kata Nabi, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Naam. Ya, andai kata ada seorang yang Allah berikan hidayah melalui dirimu, maka itu lebih baik ketimbang unta merah. Ya, sanggup Labib nih, sanggup Bib. Ya, pulang kampung nanti, ya satu kampung dakwahi. Ya, dapat satu aja juga, masyaallah. Ini pelaku dulu dia, Pak. Ya. Dia dulu datang ke sini lucu dia. Mau adzan dia selawatan dulu dia. Innallaha wa malaikatahu. Ditegur sama anak-anak. Wah, ribut. Ya alhamdulillah dapat juga. Ya, ngingetin aja Bib supaya ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa nih yang adzan ini kan? Pakai selawatan dulu. Ya, khair insyaallah. Ini salah masuk dia ini. Tahu tanya dia tuh dulu kenapa dia salah masuk atau gimana? Ya. Kayaknya ada pondok nih di sini nih, ya masuk lah wah. Ya nggak taunya ribut dia sama santri. Ya insyaallah. Ya tetap di apa namanya nilai dakwah itu. Kata Syekh hawilu itu usaha untuk mendakwahkan mereka, menjelaskan kepada mereka barangkali ada yang dapat hidayah walaupun cuma berapa? Satu. Ya bukan malah diam, bukan malah dibela itu. Mafhum.
Yang sekarang malah dia dibela, apalagi ya di framing jahat orang yang mengkafirkan mereka dan seterusnya. Kita lanjutkan satu lagi. Su'ila Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ma qaulukum, apa ucapanmu wahai Syekh, fi man yaz'umu minal mu'asirin bi anna takfiral muayyan min ubadil kubur mas'alatun khilafiyah. Apa menurutmu ya Syekh tentang orang-orang belakangan yang mengklaim bahwasanya mengkafirkan individu dari para penyembah kubur adalah masalah khilafiyah? Ya, ini juga framing juga nih. Ya, bahwasanya mengkafirkan itu masalah-masalah apa? Khilafiyah. Padahal bisa jadi khilafiyah kalau dalam perkara yang khafi. Bisa jadi ulama ini karena sudah tegak hujjah mengkafirkan dia, tapi yang ini karena belum menegakkan hujjah tidak mencap dia kafir, sehingga seakan ada terjadi apa? Khilafiyah, padahal perkaranya nisbi. Tapi ini dibawa dalam perkara orang-orang yang jelas melakukan syirik apa? Besar. Dibilang ini masalah khilafiyah, akhi. Ya, kalau antum bilang kafir ya itu urusan antum. Ya, kalau ana sih belum. Gitu. Jadi nggak boleh saling apa? Gontok-gontok. Nah, jadi ada yang bertanya kepada Syekh, betulkah pendapat ini dari orang-orang muasirin? Muasirin ini orang-orang belakangan yang meyakini, yaz'umu bisa bermakna meyakini bahwasanya mengkafirkan orang tertentu dari para penyembah kubur adalah masalah apa? Khilafiyah. Wa yaz'umu annahum ghairu kuffarin asliyin, dan mengklaim bahwasanya mereka penyembah kubur bukan orang kafir asli. Dipahami ya? Mafhum nih pertanyaannya? Ya, kalau pusing nanti dipoto aja, disuruh terjemahin sama-sama. Al-jawab hadza qaulun fasid. Ini adalah ucapan apa? Rusak. Natijatuhu al-jahlu bihadzal bab. Nanti efeknya, buahnya enggak ngerti masalah ini. Atau bisa dibalik terjemahkannya. Ya, efek apa jahil dari bab ini menyebabkan orang ngomong begitu, ada khilafiyah. Jadi terjemahnya itu, jahilnya dia, bodohnya terhadap bab tauhid dan iman menyebabkan dia mengklaim bahwasanya masalah ini masalah apa? Khilafiyah. Wa ana aqulu wa ukarrir. Aku katakan dan aku terus ulangi bahwasanya, nah langsung terjemahkan aja. Bahwasanya tidak boleh bagi seseorang untuk berbicara pada masalah yang bahaya ini kecuali setelah dia belajar, setelah memahami, setelah belajar akidah dengan pelajaran yang sahih terhadap ahli ilmu. Jadi tidak boleh dia ngomong serampangan, ini khilafiyah, ini begini, ini begini, kecuali setelah dia belajar, setelah dia betul-betul mutalaah, setelah betul-betul dia meneliti tahqiq di sisi ahli ilmu. Kemudian setelah itu apabila dituntut dalam kondisi dia berbicara, maka berbicara. Ya, wa illam yuttar ila hadza fala yadkhul fi. Tapi kalau tidak ada desakan untuk berbicara, diam saja, enggak usah masuk. Sudah ya? Jadi saya ini menasihatkan, kalau masalah ngomong-ngomong kayak gini, kalau belum tahu ilmunya jangan apa? Dan ngomong. Kalau cuma sekedar subhat, dengar begini-begini, belum baca lagi, belum mutalaah lagi, yang baik apa? Menang, tahu menang kan? Diam gitu. Ya, mafhum dari dulu ya. Terus terang ya, anak pas pulang dari Yaman itu paling anti kalau buka daras Nawaqidul Islam. Kenapa? Karena anak sadar diri, anak belum banyak baca itu. Ya, jadi dulu santri pada minta, mana ini Nawaqidul Islamnya nih? Nanti aja ya. Sebetulnya apa? Karena anak belum banyak baca itu. Ya, khawatir nanti apa yang diucapkan apa? Keliru. Ya sudah, tahan-tahan saja sudah. Ya, tapi karena banyak desakan, baca lagi, debat lagi sama ini sama itu dan seterusnya, konsultasi sama beberapa syekh. Ya, betul-betul akhirnya mukni itu puas. Ya, terhadap apa yang kita kaji, apa yang telah kita mutalaah. Tapi ini ya nasihat dari syekh. Kalau memang dia belum begini kondisinya, lebih baik apa? Diam. Ya, daripada bikin rusuh gitu kan, daripada bikin apa? Kacau, lebih baik apa? Diam. Tapi kalau dia sudah tahu, sudah ngerti, walaupun dia ibaratnya salafi awam gitu, jangan diam. Ya, orang belajar tauhid itu tidak perlu disyaratkan harus bisa bahasa Arab, harus gitu. Tauhid itu pelajaran yang paling mudah. Ya, dia sudah belajar tentang ini dan itu, kemudian tahu, sampaikan saja. Karena dia sudah belajar, karena dia sudah mengilmuinya. Begitu. Jadi saya di sini memberi nasihat, kalau dia memang belum belajar, lebih baik apa? Diam.
Beliau lanjutkan lagi, hadzal ladzi aquluhu, inilah yang aku ucapkan dan aku ulangi bahwasanya perkara ini bahaya sekali. Walladzi yaf'alu syirk yuhkam alaihi bisyirk. Nah, ini kalimat yang kedua. Ya, setelah dia belajar, setelah dia tahu, maka orang yang mengerjakan kesyirikan dihukumi atasnya dengan kesyirikan. Walladzi yaf'alul kufra yuhkam alaihi bil kufri. Orang yang mengerjakan kekufuran dihukumi atasnya kekufuran. Fima yadhharu lana, terhadap apa yang nampak bagi kita. Ya. Wa nutabbiqu, dan kita terapkan alaihi ahkamul kuffar. Kita terapkan bagi dia hukum-hukum orang-orang apa? Kafir. Intinya tadi nasihat dari Syekh Fauzan, ya tidak boleh masuk dalam bab ini kecuali orang yang sudah apa? Belajar, sudah betul-betul memahami. Mafhum. Bukan berarti dia setelah tahu tidak boleh ngomong, bicara saja sesuai dengan apa yang telah dia pelajari. Yang dilarang oleh Syekh adalah ketika dia belum bahas, kemudian dia belum memahami dengan baik masalahnya, sudah berani apa? Angkat bicara. Falau mata lam nadfanhu fi maqabiril muslimin. Kalau dia meninggal, maka tidak boleh kita kuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ya, keluarganya dari muslim tidak boleh mewarisi. Kita terapkan atasnya hukum-hukum orang kafir bimujibi fi'lihi wa qawli, disebabkan apa yang telah dia perbuat dan ucapkan. Nah, ini juga pahami juga, ketika ada deretan-deretan konsekuensi kita hukumi orang ini apa? Keluar dari din Islam, musyrik, maka jangan dipahami kita semua yang harus terapkan. Ya. Ada beberapa poin yang memang kita mampu ya kerjakan. Misalkan kita mampu tidak sholat di belakangnya, mampu nggak antum? Ya udah, nggak usah sholat di belakangnya. Terus antum mampu melarang orang-orang untuk tidak menguburkan dia di kuburan kaum muslimin. Wah, orang kafir ini ya. Bentar. Woi, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, enggak usah. Ya, kalau antum mampu punya kekuatan, tafadhol. Kalau enggak, apa yang antum lakukan? Ya sudah, ingkari dalam hati. Terus ada orang nih, antum anggap dia enggak pernah sholat dan seterusnya, meninggalkan harta banyak. Ternyata sama ahli keluarganya yang muslim bagi-bagi. Kira-kira antum sanggup untuk apanya? Mencegah itu? Hah? Ya kalau antum punya kuasa. Kalau enggak, ya udah. Ini kan pengennya kalau ada kita hukumi dia kafir, berarti harus berentet apanya? Ahkam-ahkam di baliknya, terus kita semua yang jalanin. Mungkin sanggup, Pak. Ya memang misalkan dipisah antara suami istri. Emang situ yang misahin suami istri? Itu urusan apa nanti? Hakim di sidang dan seterusnya. Terus apakah antum yang harus bunuh dia? Kan enggak. Urusan siapa tadi? Kata yang pertama tadi, hakim, qadhi, syar'i. Ya sudah, kita hanya mampu tidak sholat di belakangnya. Kalau dia nyembelih tidak boleh makan sembelihannya. Ya, kalau dia mau melamar anak kita jangan. Itu kan kita mampu kan? Kita mampu. Tapi yang lainnya kalau nggak mampu ya sudah. Ya, tidak dipaksakan, tidak dibebani. Allah tidak membebani satu yang di luar batas apa? Kemampuan kita. Ya, lihat kondisi, lihat apa? Masalah. Ya, sampai juga dibilang, berarti kalian telah memastikan dia tempatnya di neraka. Siapa yang memastikan? Itu urusannya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah pentingnya betul-betul merinci masail. Jangan cuma pakai perasaan. Kalau antum bilang begini berarti begini. Ya, ini kejahilan namanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, hadzal ladzi umirna bih. Inilah yang kami dibebani oleh Allah. Nahnu ma lana illa dzawahir. Tidak ada bagi kita kecuali yang nampak. Nahkumu 'ala dzahir. Kita hukumi sesuai zahir. Wa amma fi ma bainahu wa bainallah fallahu absar wa alam. Adapun antara dia dengan Allah, maka Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha tahu. In kana ma'dzuran wa ya'lamullahu annahu ma'dzur fa hadza amru ila Allah. Andai kata orang ini memang diberi dispensasi, maka Allah yang Maha tahu bahwasanya memang orang ini layak mendapatkan apa? Dispensasi, maka dikembalikan urusannya kepada Allah. Nahnu la nahkumu 'alal qulub. Kita tidak dibebani untuk menghukumi hati orang. Wa inna ma nahkumu 'ala ma yadhharu lana. Kita dibebani untuk menghukumi apa yang nampak di hadapan kita. Faman azharal kufra wasyirka hakamna 'alaihi bil kufri wasyirki. Orang yang menampakkan kekufuran dan kesyirikan, kita hukumi dia sebagai kufur dan syirik. Wa tabbaqna 'alaihi ahkam asyirki wa ahkam al-kufri. Kita terapkan hukum-hukum syirik dan kafir, sawaun kana muayyanan aw ghaira muayyanin. Sama saja orang itu tertentu atau tidak tertentu.
Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala. Fadhal, ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, Bintang. Ustaz, misalnya di rumah ada nih orang-orang yang bilang dia orang pintar, berarti kan sungai. Nah, dia Orang pintar apa dulu? Pintar matematik. Ya, pokoknya orang pintar dukun lah ya. Nah, kita belum lihat dia kayak gitu. Kita boleh nggak bermuamalah Ustaz sama dia? Dia bisa dagang. Ya kalau cuma muamalah dagang nggak masalah. Ya, nanti di Nawak Islam lebih jelas insyaallah. Ya. Ya kalau misalkan dia dukun nih, terus dukun jualan ikan, ya nggak apa-apa. Dukun jualan beras, nggak apa-apa beli beras sama dia. Ya, Nabi aja jual beli sama siapa? Yahudi. Ya, bahkan menggadai baju besinya kepada siapa? Yahudi untuk mendapatkan beberapa kantong gandum. Ya, sampai meninggalnya belum ketebus tuh. Nah, ini kalau bab muamalah dagang nggak masalah. Ya, barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Ya, sebenarnya gampang ya belajar tauhid ya. Terus mau yang susah apa? Yang susah tuh karena sudah ada gap duluan gitu. Takut nanti belajar jadi takfiri semua ya, repot. Padahal dirinci masailnya. Dan sekali lagi syariat itu pasti beban. Ada beban. Pengennya slow gimana? Sholat aja ada beban. Ada nggak bebannya? Ya, ada. Orang mau belajar ada bebannya kan? Ada. Dia harus menghafal, memahami, mencerna, memikirkan dan seterusnya. Pengennya talimnya slow aja, senang. Oh ya, masya Allah udah selesai. Pulang. Ya, ini kapan Ustadz nih bahas-bahas parenting katanya nih? Bukan nggak mau bahas gitu. Ya, kita bangun pondasi aja dulu. Bangun apa? Pondasi dulu. Ini kapan Ustadznya bahas anak-anak nih, anak yang soleha, anak yang soleh misalnya. Ya, jadi istri yang solehah. Ya, gampang itu masya Allah. Yang penting bangunan namanya dulu, bawahnya dulu nih, pondasinya dulu dikuatkan. Insya Allah ke atasnya mudah. Insya Allah. Ta'ala. Kan yang dimana-mana yang berat bikin apa? Pondasi. Gitu. Ya, pondasi dikuatin. Insya Allah Ta'ala Allah berikan kemudahan terhadap ilmu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup atau ada lagi? Cukup ya? Ya. Kalau orang kafir tinggal di negeri Islam, apakah terhadap dirinya diberlakukan hukum Islam? Nanti dia melakukan perjanjian dengan negara. Ya, bisa mungkin dia sebagai utusan dari negara kafir lain. Nanti dia dijaga keamanannya, atau memang dia mau tinggal di situ tapi nanti bayar apa? Upeti. Nah, itu seharusnya begitu. Ya, seharusnya apa? Begitu. Bahkan seharusnya pasar-pasar dibedakan nanti. Pasarnya orang-orang far, orang-orang apa? Muslim. Kuburannya dipisah, perumahannya juga apa? Dipisah. Kalau kita mau bicara apanya? Idealnya begitu kan. Tapi bubur sudah menjadi apa? Bubur sudah menjadi gosong. Ya, insyaallah. Ya, akhir zaman begini mau diapain? Ya, kayak tadi lagi sholat kirain wah mau kiamat ini. Lagi sholat asar di sini ada bayangan. Ya, lagi sholat terganggu aja. Mataharinya berarti ke sono dong. Lagi sholat ini kan. Namanya matahari kan lama-lama ke sono kan? Ya, kok di sini ada bayangan. Nggak taunya mataharinya nyorotin kaca mobil, mental ke sini. Makanya lagi sholat asar kok banyak bayangan di sini. Kepikirannya udah matahari mau condong kemana? Ke sono lah ya. Nggak taunya si lawan apa? Kaca mobil, jadi kena sinar mantul ya. Nembak ke sini, banyak bayangan. Kan nggak saban harinya ini sholat asar ada bayangan. Kan gitu ya, secara akal kan, namanya ada sinar, di sini ada bayangan, berarti sinarnya dari mana? Dari belakang. Sedangkan matahari semakin sore kemana? Sono kan, ke barat. Ya, sampai terganggu itu sholat. Tengok ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.